Setelah istirahat sejenak, semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini Chen Ping masih memimpin, dan yang lainnya mengikuti di belakang Chen Ping secara default. Lagi pula, tidak ada yang mau mengambil risiko. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 1 jam, Chen Ping dan yang lainnya tidak tahu seberapa jauh mereka telah menembus lapisan es bawah tanah. Tapi segera bagian depan menjadi jelas, dan sebuah istana yang terbuat dari es muncul di depan semua orang. Dan di sekitar istana, banyak sekali aura yang tidak biasa, berubah menjadi awan kabut tebal, membuat istana menjulang tinggi. Sungguh spektakuler, ini pasti lokasi harta karun yang sebenarnya. Petik 2. Hebat, aku tidak pernah menyangka bahwa harta karun klan pemurnian tubuh kuno begitu luar biasa. Petik 2. Aku tidak tahu harta apa yang ada di dalamnya, istana ini, cepat dan lihat-lihat. Seseorang tidak tahan lagi, dan mulai berlari menuju istana dengan panik. Melihat hal tersebut, Gao Qiji pun mengajak para pelayan keluarga Gao untuk lari ke istana, namun dihentikan oleh Chen Ping. Jangan bergerak, aku merasa semuanya tidak sesederhana itu, kata Chen Ping kepada Gao Qiji. Apa yang tidak sederhana? Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang itu sudah mulai memasuki istana? Jika kita terlambat masuk, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, kata Gao Qiji keras. Tuan Chen, apakah kita benar-benar tidak akan masuk? Mungkin harta karun itu ada di istana di depan kita. Petik 2. Ji Yun tidak tahan lagi. Kamu tidak bisa masuk, bahkan jika ada harta di dalamnya, tidak mudah mendapatkannya. Begitu Chen Ping selesai berbicara, tiba-tiba terdengar raungan, yang mengejutkan semua orang. Awan kabut tiba-tiba berubah menjadi penampakan berbagai binatang buas, dan mulai menyerang orang-orang yang menyerbu istana. Beberapa orang tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka dibekukan menjadi patung es oleh binatang berkabut. Melihat ini, yang lain dengan cepat mundur, menatap awan kabut di depan mereka dengan kaget. Melihat pemandangan ini, Gao Qiji mau tidak mau menyeka keringat dinginnya, jika Chen Ping tidak menghentikannya, dia mungkin akan mengalami bencana juga. Menghadapi binatang aneh itu sekarang, tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Matahari tua, Zuo King, kita bertiga bergabung, monster yang berubah rupa ini tidak perlu ditakuti, ayo masuk. Old Kong mau tidak mau menyarankan. Bagus. Zuo King mengangguk, tapi Lao Sun tidak berbicara. Sepertinya dia tidak ingin membentuk tim dengan mereka berdua. Lagi pula, tindakan mereka sudah membuatnya sedih. Sekarang Lao Sun hanya mengikuti Chen Ping, jika Chen Ping masuk, Lao Sun juga akan mengikuti. Melihat Lao Sun tidak berbicara, Lao Kong sedikit tidak senang, tetapi di tempat seperti ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Chen Ping dengan hati-hati mengamati kumpulan kabut tebal, dan kekuatan kesadaran ilahi terus menembus kabut tebal, mencari sumbernya. Segera, Chen Ping menemukan pil hewan transparan di balik kabut tebal, dan pil hewan ini terbungkus kabut tebal. Justru karena pil binatang buas inilah kabut tebal berubah menjadi berbagai binatang buas untuk menyerang. Melihat ini, sudut mulut Chen Ping sedikit berkedut, dan kemudian dia berkata kepada Old Sun, Senior, bagaimana kalau kamu dan aku bergandengan tangan untuk menjelajahi binatang berkabut ini? Tidak masalah, Old Sun. Setuju. Tanda seru. Ji Yun, kamu ikut dengan kami, kita bertiga akan bertarung bersama. Ingat, kita hanya berurusan dengan satu awan kabut, jangan mendekati awan lainnya. Chen Ping memperingatkan. Oke, Ji Yun mengangguk. Alasan mengapa Chen Ping memilih mereka berdua adalah karena mereka berdua memiliki kekuatan tertinggi. Sekarang Chen Ping tidak mengetahui kekuatan monster kabut ini, jadi dia tidak berani membiarkan orang lain bereksperimen dengan gegabah. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan ada jejak api yang keluar dari pedang pembunuh naga untuk menghadapi binatang aneh semacam ini dengan udara dingin. Api adalah yang terbaik. Naik. Setelah Chen Ping menemukan satu-satunya awan kabut, dia melompat dan bergegas. Dan Ji Yun dan Lao Sun mengikuti dari belakang. Saat Chen Ping mendekati awan kabut, ada raungan di dalam awan kabut, dan awan kabut berputar seketika, dan akhirnya berubah menjadi binatang berkaki banyak. Saat binatang aneh itu membuka mulutnya lebar-lebar, awan udara dingin menyelimuti Chen Ping dalam sekejap, dan Chen Ping langsung jatuh, menyebabkan tubuhnya jatuh dengan cepat. Tepat ketika perhatian binatang aneh itu tertarik oleh Chen Ping, Ji Yun dan Lao Sun muncul dari kiri ke kanan.
Keduanya menyerang binatang aneh itu pada saat yang sama, dan kekuatan spiritual yang besar berubah menjadi ribuan cetakan telapak tangan, menamparkan binatang aneh itu terus-menerus. Sangat disayangkan bahwa cetakan telapak tangan ini sama sekali tidak membahayakan binatang itu. Binatang aneh ini semuanya berubah dari kabut dan tidak memiliki tubuh sama sekali, jadi mereka tidak berguna saat dipukul dengan kekuatan besar. Ji Yun dan Lao Sun terkejut sesaat, tapi itu karena mereka sangat terkejut. Dengan raungan, binatang aneh itu langsung mendatangi mereka berdua, sementara semburan udara dingin terus keluar dari mulutnya. Saat keduanya hendak diselimuti udara dingin, Chen Ping tiba-tiba muncul. Saya melihat Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga dengan marah, dan penghalang api yang ekstrim muncul. Ketika udara dingin menyentuh api, terdengar suara mendesis, dan banyak asap mengepul. Chen Ping langsung menuju binatang itu dengan pedang di tangannya. Dalam sekejap, Chen Ping mengambil pedang pembunuh naga dan menyerang langsung ke tubuh binatang aneh itu. Tepat setelah Chen Ping memasuki tubuh binatang asing itu, yang masih berbentuk, berubah menjadi awan kabut lagi. Dan Chen Ping terbungkus kabut, tapi dia tidak keluar. Melihat ini, Ji Yun dan Lao Sun tercengang, mereka tidak menyangka Chen Ping begitu galak. Chen Ping, Tuan Chen, melihat Chen Ping tiba-tiba menghilang, terbungkus kabut dan tidak pernah muncul, Liu Ruyan dan Wagu berteriak dengan cemas. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas dengan tenang. Ji Yun dan Lao Sun tidak berani mendekati awan kabut dengan mudah, apalagi berani bergerak, karena takut menyakiti Chen Ping di dalam kabut. Saat semua orang menunggu dengan hampa, kabut mulai bergerak. Tampaknya berjuang, tetapi segera kabut itu berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang sepenuhnya.